baru mau minum. Ada teman kita nih. Gue baru mau minum tiba-tiba ada pisang. Jadi makan deh. Aduh, harusnya kan air ya. Iya. Aduh. Ratu seguhinya tuh. Selamat pagi. Waduh. Siapa? Anak Ahmad Dhani bro. Gila. El Rumi Jalaladin. Kebalik. Jalaladin Rumi. Jalaluddin. Ini anaknya siapa? Iya. Ahmad Dhani. Anaknya Ahmad Dhani. Terus Ahmad Dhani anaknya siapa? Anaknya bapaknya. Lu tau kan nama bapaknya Ahmad Dhani? Tahu lah kan nama kakek gue nggak tahu. Siapa nama kakek lu? Namanya Edi Abdul Manaf. Edi Abdul Manaf. Ini ngomongin ini gue kemarin baru ditanyain El. Gue siapa nanyain gue ya? Nama kakek lu siapa? Yang dari bapak gue nggak tahu lo, anjing ya. Nah, lu karena gue nggak ketemu, gue udah gue juga meninggal nggak kan. tahu. Gue tau dari nyokap gue tahu. Gue cuma taunya manggilnya Opa Oles aja kalau di omongan keluarga Opa Oles. Gue taunya yang Kakung sama yang Putri. Gue taunya Cornelius, cuman nggak tahu lengkapnya apa tuh gue nggak tahu. Nah, Cornelius guru ini gue akuntansi SMA. Iya kan nggak berarti. Jangan itu opanya. Tua nggak? Tua banget. Iya. Itulah pentingnya sejarah, histori. Emang lu tahu? Opa gua? Tahu. Dari bokap siapa? Dari bokap gua. Nah, mikir kan. Kalau aku tuh malah ayah tuh John. Oh John. Panjangannya. Kenapa? John? Lu bohong juga kita nggak tahu. Bokap gua kan Robert Mateus Ishak Omahu. Iya. Itu bokap gua. Bapaknya? Bapaknya itu John. Panjang banget. Benar. Bapaknya John doang. Kok bapaknya John doang? Bapak lu John panjang. Mateus. Iya. Ngarang. Bener John. Itu dari bokap ya. Kalau dari nyokap gua tahu. Iya makanya gue juga tahu. Kok dari bokap kita? Kenapa? Ntar gua tanya nyokap gua ya. Nah. Lu kan namanya John beneran. Oke, tapi nanti dulu kenapa El tadi lu bilang kalau dari Kalau bokap tuh malah dia orangnya sangat mengembrace silsilah keluarga itu. Dia tuh sampai kayak mencari-cari siapa buyutnya, siapa ini dari ngulik dia nyari buku sejarahnya. Bagus itu. Iya. Jadi anak cucunya nanti jadi tahu gitu loh. Mungkin juga buat doa-doa kali, karena kan kalau doa itu kan perlu kayak binti siapa. Berarti nggak pernah doain bapak lo, Ji? Gue selalu doain kakek lo. Bun, kan artinya perlu bin kan. Iya benar. Bun, Pak Andre mau nanya Bun. Papanya papa siapa namanya ya? Opa siapa ya? Itu Johan. Oh, Johan. Hampir. Mirip. Bukan John ya? Dia panggilannya John. Johan siapa? John. Johan apa John, Mam? Yang bener, Mam. Iya, jadi dia tuh Johan Pit Johan gitu loh. Oh, J. Pit Johan. John Pit Johan. Kayak gitu. Ada pit-pitnya ya? Namanya pengulangan ya, John? Jadi J. Kayak orang Sunda ya? J. Pit. Pit Burnama dulu ada. Oh iya. Oke, Bun. Ambon banget itu udah Pit itu, ada Pit tuh. Gue ada Pit Burnama dulu temen Iya, itu bokap Ambon gue tuh banget. almarhum. Salah lu. Sidul. Dia salat 5 waktu itu terjaga, baca Qurannya juga terjaga. Sama kayak gua sama Pinsan. Sama apa tuh? Sama kayak gue maksudnya. Kayaknya lebih ke situ tuh. Kalau Haji ini juga gak pernah putus sholat Haji. Alhamdulillah, insyaallah. Iya. Tadi pagi subuh gak? Subuh lah. Gue mah subuh alhamdulillah gak pernah ketinggalan. Walaupun ngantuk-ngantuk gue sempetin bangun, habis itu gue tidur lagi. Oh, gue juga. Gue jamak dari malam sebelumnya. Bukan dari ngarang-ngarang lo. dari malam sebelumnya. Sorry. Kalau ngomongin Al Eldul itu 3 pribadi karakter yang benar-benar terlihat dengan mata telanjang. Mata pakai kacamata dan badan kita telanjang. Bahwa bedanya lo melihat tuyul lo. mereka tuh beda banget kan. Beda banget. Lo bisa ngebedain dengan segitu gamblangnya El dengan kerebelan dan kayaknya lebih cuawaan lah ya. Al dengan DJ-nya Coolnya gitu ya. cool gitu ya. Dul dengan religinya. Dul dengan vintage kalau gue Dengan dengan vintage ya. Dia pemikirannya kayaknya kayak bapaknya kalau si Dul tuh. Ya kan dalam gitu ya kan. Mikir deh. Iya. Tadi kan lu nelfon mak lu. Lu sekarang taruh handphone lu. Iya udah, gue kan sambil ngobrol. Kenapa? Mata lu tadi ke situ terus. Lu Enggak. gak fokus sama obrolan kita. Gue justru lagi mencari informasi tentang El. Oh sedap. Gitu loh, supaya Bisa kita ada ya. bahan pembicaraan. Lu buka gitu. Lu pesen makan siang. Riset apa lo? Riset makanan. Tadi dari bokap lo tahu namanya. Kalau dari nyokap lo tahu nggak? Jadi sepupu-sepupunya dikumpulin diajak makan gitu. Alfanya gitu ya. Iya, jadi waktu itu ngumpul pas lebaran gitu. Ini gue denger cerita, gue waktu itu lagi kemana gitu. Pokoknya gue lagi gak ada di situ deh. Tiba-tiba dia ngajak sepupunya ke Alfamart. Belanja tuh. Umuran berapa nih? Waktu Kenzi umur
kelas SD lah itu kan. Oke. Di Alfamart beli makanan, beli minuman segala macam. Udah tuh bayar. Duitnya cuma ada berapa? Pokoknya kurang 10.000. Terus dia bilang, Dek kurang lu. Mbak udahlah ini aja. Apa namanya? Impas. Habis aja. Gak bisa. Saya anaknya Andre Taulani. Iya saya tahu kata mbaknya. Iya saya tahu. Iya mukanya mirip. Iya saya tahu. Banyak ya saya ada bapak-bapak di situ. Ketawa-ketawa. Akhirnya bapak-bapaknya dibayarin. Makasih Om. oh bapaknya dia si bapak itu Andre Taulani. Bukan. Maksudnya bapak-bapak yang lagi belanja di situ ngeliat. Ini anak lucu banget sih gitu. Akhirnya dibayarin sama dia 10.000. Udah akhirnya makasih Om, pulang dia. Tapi gayanya itu dikasih ngomong, saya anak Andre Taulani Mbak. Iya tahu kata si Mbak. Terus kenapa? Saya mbaknya anaknya itu apa? Anaknya personal stink yang lain coba tuh. Chef Irwan. Saya anaknya Endang. Lu taunya gimana dari siapa yang cerita? Kalau Adek gue. Jadi mereka pulang, ceritalah anak-anaknya adek gue tuh sepupu-sepupunya Kenzi cerita ke mamanya. Kenzi tadi lucu banget deh Bun gini. Kenapa iya di Alfamart dia ceritain lah gitu. Akhirnya adek gue cerita ke gue gitu. Tapi lo harus ajarin jangan memakai privilege itu untuk mendapatkan. Itu kan waktu masih kecil, sekarang mah udah enggak. Udah bilangin belum? Enggak. Udah bilang belum? Apa? Lo bilangin gak waktu itu? Udah gue bilangin. Lu bilangin Kenzi gimana? gak boleh kayak gitu, gue bilang begitu. Ini misalnya gue Kenzi, kenapa apa? Ya jangan ngomong, jangan bawa nama papa gak enak kalau Kan aku bangga punya ayah. bangga, tapi kalau misalnya ngutang duitnya kurang masa jangan dong. Sebagai jaminan namanya sebagai jaminan. gitu kan. Jangan. Kalian udah kemana Iya, bareng iya, gitu ya iya. kayaknya. Emang gitu ya El, begitu udah mulai dewasa akhirnya masing-masing Ya ya. sekarang ini kayaknya lagi di fase mungkin punya kesibukan masing-masing dengan kehidupan masing-masing ya. Kayak misalnya Al juga sibuk dengan kerjaannya, dengan kehidupan percintaannya. Dulu juga sama, gue juga Surat-suratan sama, gak sih kalian? Jarang. Cuman kadang-kadang kalau ketemu ya curhat. Cuma frekuensi ketemunya juga nggak sesering itu. El sama Al satu masih di rumah masih bareng sama ayah. Sama dulu doang yang bisa. Dulu di tempat bunda. Ya. Tempat Kan dulu bunda. udah nikah. Hah? Belum ya? Belum. itu Rano Dul. Menang itu dia pada Gue menang. pikir udah nikah. Nah, El satu rumah sama Al tapi sering suka ketemu enggak? Jarang juga sih. Itulah ya kayak Om Andre jangan punya rumah gede-gede Om. Iya. Buyang. Iya. Tapi lu bener juga. nggak ngobrol kayak curhatan misalnya soal percintaan, lu nanya nggak misalnya? Percintaan lu jarang sama sih, jarang. pacar lu ngapain? Kita tuh aja? bisa kayak kalau misalkan satu ruangan tuh setengah jam itu berdua saling main HP. Bisa saling main HP diem-dieman. Nggak ngobrol. Bisa. Nggak ngobrol. Itu aku sama Al bisa gitu sih. Ntar gue mau nanya. Tapi Sidul yang paling biasa yang mulai topik tuh biasanya Sidul yang Sidul jadi suka. penengahnya. Iya, tapi kalau kayak aku sama Al berdua ya udah 11 main HP aja masing-masing udah. El tadi El bilang jangan rumah gede-gede. Maksudnya kenapa? Enggak, maksudnya Susah ketemunya. kayak aku sama Al sama nenekku sama ayahku tuh jarang banget ketemu di rumah. Padahal satu rumah. Padahal satu rumah. Karena tingkatnya tinggi banget kan Iya, ke kayak atas. misalkan nenekku ruangannya lantai 2, aku ruangannya lantai 3, si Al lantai 2 yang sebelah mana. Jadi nggak ketemu. Nah, turun mendingan lu sewa rumah sepetak. Rumah gua kan juga memang nggak Gede Iya, nih, yang melebar. nggak tinggi-tinggi. Nggak maksudnya kalau Lebar. Ya, tapi lu Dani tetap kan aja di tinggi, ruangan iya. ujung ke dapur misalnya, lu susah juga ketemunya. Ya udah. Mendingan kalau gue bilang lu beli tenda barak tentara. Jadi ngumpul ya Oh di situ iya. aja udah. Tenda Gitu. hijau ya? Iya, Tenda hijau. pengungsian. Lo mau kemana? Ngumpul di situ Ngumpul, udah. Ada yang keluar, hei. Iya. Lu sewa tentara di depannya. Nah. Ada yang keluar lu dimarahin. Terkekang gitu ya. Cegukan dia, cegukan. bukan dia. Keselak pisang. Ya udah dibacain terus Seret. katanya ditekan kakinya gitu. Nah kalau ayah lehernya diinjek sama ayah. Sumpah, Itu maling. Itu maling bukan kesurupan. Itu orang kesurupan apa nyolong? Tapi hilang loh, mana ya? Ada video coba. Kata dia mah mendingan gue sadar deh daripada gue diinjak leher Ada gue. nih, ini ada satu tips katanya yang bilang kalau ada orang kesurupan, paling gampang adalah ngeberhentinya, telanjangin dia. Kalau dia itu Kalau dia Itu kalau orang sekitarnya yang mau nyadarin cabul. Enggak, bukan, dia pasti kan mau ditanya, malu dia. Soalnya katanya ada yang banyak yang bohong juga kan. Iya. Soalnya ada kalau dari segi ilmu apa gitulah punya Nggak ada. medisnya itu nggak ada. Jadi lebih ke itu sugesti. Sugesti. Juga ngelihat orang ini kalau gue Depresi bisa juga. Tapi ada satu penjelasan yang nggak bingung jelasinnya gimana. satu sekolah. Nyokap enggak itu bisa ngikut teman-temannya segala macam, dia ngerasa kok gue nggak sendiri gitu. Nah tapi ini. nyokap gue tuh kecil itu pernah lihat mbaknya itu kesurupan, katanya orang sumur, dia tuh orang Jawa asli, tiba-tiba dia ngomong Sunda lancar Nah banget. itu tuh yang ada penjelasannya kan bingung tuh gimana. Ini jadi ada temanku nih kesurupan di kamarku nih. Terus, jadi ini kesurupannya jam 5:30 pagi nih. Hah? Jadi yang awalnya di kamar cuma bertiga sama temen doang, temen kesurupan terus teriak-teriak. Ayah bangun, Mami Mulan bangun, nenek bangun ke kamarku semua. Ada si ayah gini nih.
Di nuklir. Oh, Diinjak sama dia. Kok diinjek sih? Gak tahu. Tapi berhasil sama dia. Langsung diem. Dia diinjek nih Wah, gambar. jangan-jangan Ahmad Dhani sekarang bisa. Tuh. Itu cara teknologi apa ya? Bokap ini teknologinya apa nginjek? Iya. ini di kamar lo nih. Di kamarku ini. Gila kamar juga gelap-gelap gitu ya? Catnya, uset deh. Gua pernah ke situ. Tapi berhasil, aneh. Terus dia bangun lagi gitu, sadar. Udah habis hilang. Gue gak ngerti ini jurus apa nih, kayaknya gak pernah gue selama hidup 25 Terus tahun. kata ayah apa? Gak tahu dia katanya. Oh ya injek aja katanya. Mungkin bokap lu juga deh. Diapain lagi? Santai aja kaki. Di situ.